Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi hari ini, tanggal 25 Maret 2024, merupakan Senin yang terakhir, minggu yang terakhir di bulan Maret. Senin minggu depan bukan bulan Maret lagi, tapi kita sudah memasuki 1 April 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari-hari kita senantiasa disertai di dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, berkat, keselamatan, segala-galanya itu datang dari Tuhan. Untuk itu kita berterima kasih kepada Tuhan, dan itu semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau saling cinta mengasihi. Nomor satu, cintai Tuhan Yesus, dan kedua, saling kita mencintai satu sama lain. Sehingga kalau ada kasih, ada damai Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, mengasihi lebih dulu. Karena firman Allah nanti kita baca pada pagi hari ini, Imamat 25, yang berkaitan dengan soal tanah, ya, milik-milik. Itu semuanya kita sadar, itu milik Tuhan, ya. Apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Tidak boleh kita saling menindas, sombong, menekan orang, ya, merampas senanya, jangan boleh. Tidak boleh itu, ya. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni lebih sungguh, amin, haleluya. Mengampuni, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Saling melayani satu sama lain, melayani lebih sungguh, amin, haleluya. Melayani, oh, lebih sungguh, amin, haleluya. Tuhan terlebih dahulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dalam Matius 20 ayat 28, Yesus datang, anak manusia bukan datang untuk dilayani, tapi dia ingin melayani. Bapak Ibu Saudara, terbukti nyata kita hari kita dipelihara sama Tuhan. Itu bukti pelayanan Yesus. Matahari terbit, air, nafas, semua kita dicukupi. Itu bukti nyata pelayanan cinta Tuhan kepada kita. Pelayanan itu terjadi karena dasarnya kasih, karena Yesus yang sudah saya bacakan tadi, ya, tadi malam, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, bahwa Yesus yang sudah mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Yesus yang mengasihi kita. Oleh itu mari kita mau saling mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling memfitnah, bukan
bukan saling dendam dengki, bukan, itu salah total. Sifat iblis, itu sifat Yesus, mengampuni, melayani lebih sungguh. Amin. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, dan pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu pagi ini Bapa. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, memiliki karakter Tuhan Yesus, saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni. Ampuni semua dosa, segala kesalahan kelemahan kami Tuhan, ampuni. Dan sebentar pagi ini izinkan kami hamba-Hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, untuk baca firman Tuhan yang maha kudus, maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa cintanya Yesus. Kita bersyukur ya Bapak Ibu. Tanpa terasa kita sudah tanggal 25 Maret. Minggu depan sudah bulan April. Oh, terima kasih. Semua saling cintanya Tuhan luar biasa. Maka firman Allah mengajar kita supaya kita saling membenci, saling menopang, saling berdoa, saling memberikan nasihat, bukan saling benci, dendam, dengki. Tidak. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak ada dendam, dengki, benci, enggak. Kalau tidak ada kecocokan satu sama lain, yang saling memaafkan, saling mengampuni, saling memaklumi, ya. Sebabnya kita hidup dunia adalah hanya sekali, Bapak, hanya sekali, ya, seperti uap. Buat apa kita saling benci, saling dendam, saling jelek-jelekan? Tidak boleh. Ya sudahlah, kalau kita masing-masing ada kesalahan, kita akui kita manusia masih penuh dengan dosa. Tapi ada kerinduan kita supaya kita menjadi hidup yang benar. Jadilah hidup yang benar. Kita membangun hidup kita benar di hadapan Tuhan maupun di hadapan sama. Seperti di dalam 2 Korintus 8 ayat 21, Rasul Paulus katakan, aku ini bukan untuk hanya di depan manusia, tapi di depan Allah, di depan manusia. Coba 2 Korintus 8 ayat 21. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ada vertikal, horizontal, ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya hidup kita saling mengasihi, saling mencintai, dan saling mengampuni, dan saling toleransi, saling mengerti, dan saling juga pengertian. Ya, sama-sama mengerti. Komitmen, kalau sudah komit, penuhi supaya tidak jaga nama baik, ya, supaya kita nama Tuhan dipermuliakan, kita juga seperti Paulus tadi katakan 28:21, memikirkan bukan hanya Tuhan tapi juga manusia, ada vertikal, horizontal. Nah, sekarang mari kita baca berkatan masalah horizontal kemanusiaan, Saudara, ya. Ini Imamat 25 ayat 23, saya mau baca cukup panjang sampai 55, ya. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Tanah milik Tuhan, Saudara, ya. Kenapa? Dalam 1 Korintus 10:26, bumi dengan segala isinya milik Tuhan. Saya mau baca 1 Korintus 10 ayat 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Setiap tanah yang kita rumah di atas tanah tentu dibangun, ya. Tanah kita injak, ingat itu milik Tuhan. Jadi kalau semua milik Tuhan, Hagai 2:9 dikatakan emas perak milik Tuhan, semuanya milik. Hidup ini adalah Tuhan yang punya,
Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh seenaknya, ya. Tapi kita takut dengan Tuhan, hidup dalam firman. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga kamu menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudara itu, ya. Jadi aturan main kalau ada orang miskin butuh tanah, dia dijual, itu kan sudah pindah hak kan, ya. Tapi untuk menebus ya bisa ditebus, ya. Mungkin siapa yang bisa jadi penebus, ya. Apalagi kalau bicara tahun Yobel, itu dikembalikan semua tuh, tahun kemerdekaan tidak boleh. Nanti kita bacanya, ya. Terus kita baca. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu sehingga didapatinya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tanah tahun-tahun sesudah penjualan itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Nah, perhatikan nih, sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jelas ya, kalau tahun Yobel ini aturan Tuhan, ya. Jadi tahun kemerdekaan, tidak ada tahun penjajahan. Jadi bila seorang itu menjual, ya, dan orang itu tidak mampu lagi menebus, ya, tanah itu sudah jual, tapi kalau persis tahun Yobel, tahun yang ke-50, itu berhak lagi saudara, ya. Yang tadi ya, dia tuh milih dijual, dia berhak. Ini menurut firman Tuhan, ya. Tapi aturan sekarang kalau saudara lihat tanah ini mana bisa semua seperti pas dibeli lagi, ya. Itulah manusia, tapi aturan dari Tuhan kalau tahun Yobel nggak bisa. Contoh misalnya Bapak Ibu di surga, ya, kalau sudah kita masuk ke surga, tidak mungkin Tuhan mau usir-usir, kecuali kita jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap tinggal kita rumah kita di surga, ya. Jadi kita selama dunia jangan main terkena orang seenaknya, menghina orang seenaknya. Jangan bertindak kasar, tapi senantiasa bertindak di dalam kasih Tuhan. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun. Mulai dari hari penjualannya, hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jadi kita belajar tahu zaman dulu, ya. Zaman sekarang ada perubahan saudara, ya. Tapi yang penting intinya di sini belajar kita taat kepada firman Tuhan. Tapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa yang tidak sekelilingi pagar tembok harus dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Jadi kalau tahun Yobel tahun pembebasan, ya. Inilah tahun Yobel, inilah tahun pembebasan. Itu datang dari Tuhan, merdeka. Karena maunya Tuhan tidak boleh ada kekacauan. Itu maksudnya Tuhan baik saudara, ya. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota itu miliknya haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka jangan dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Apabila saudaranya jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya dapat hidup di antaramu. Jadi kalau kita punya teman atau siapapun miskin, layak kita bantu, layak bantulah Bapak Ibu, ya. Kasihan mereka supaya dia layak hidup, ya, dengan cinta kasih, bergotong royong. Di dalam pelayanan gereja kami begitu juga, ya. Jadi yang mampu diberkati, harus kita bergandengan tangan membantu orang ekonomi lemah, sehingga kita hidup di dalam kasih. Kita praktekkan kekristenan, kasih bukan teori, tapi harus kita implementasikan sehingga hidup kita layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jangan pakai rentenir saudara, ya. Ini menurut firman Tuhan tidak boleh. Rentenir itu dosa, itu tidak boleh saudara, ya. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga mengadamu janganlah berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak. Nah, tidak boleh memperbudak, menekan orang tidak boleh. Sebagai orang upan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu, kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya
dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyang. Jadi tahun Yobel, tahun pembebasan. Jadi artinya kita di dalam Yesus ada kemerdekaan terhadap dosa. Ini maksudnya kalau saat ini. Kalau dulu memang beda ya, karena aturan yang lalu ini saudara ya, waktu bangsa Israel. Tapi saat sejak Yesus sudah menebus dosa kita, kita sudah di dalam kemerdekaan bersama Yesus terhadap dosa. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual, karena orang itu menjual budak. Jangan engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan hal-Mu. Oh, kita kejam tidak boleh, melainkan orang kejam orang tidak boleh. Harus penuh dengan cinta kasih. Tapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya di antara mereka lah kamu membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga di antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya. Dan dari antara mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan dirimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Jadi zaman dulu ada istilah budak bisa dibeli, saudara. Kalau dari mereka itu miskin, tidak punya kemampuan, ya saat ini mungkin ada negara tertentu seperti di Arab atau di apa, mungkin ya ada aturan demikian karena firman Allah dulu seperti itu. Jadi budak bisa dibeli ya. Tapi saat ini kita hanya menjadi hamba Tuhan. Milikilah cinta kasih Tuhan. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka selama-lamanya. Tapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama lain. Orang-orang Israel tidak boleh diperintah kejam ya. Jadi kita sama anak Tuhan harus juga ada cinta kasih. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga orang menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka saudara itu yang menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang di antara saudara-saudaranya boleh merebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jadi sebelum tahun Yobel berapa sampai kepada tahun Yobel itu perhitungannya. Tapi persis tahun Yobel bebas tahun kemerdekaan ya. Jadi tahun Yobel ini diartikan kalau kita sejak Yesus menebus dosa kita, bahwa kita sudah dimerdekakan, bukan di bawah kutuk dosa, bukan menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran, merdeka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembelinya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka harus membuat perhitungan dengan orang itu menurut jumlah tahun itulah yang harus membayar uang tebusan dirinya. Demikian ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Jangan ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dari tahun Yobel, ia bersama dengan anak-anaknya. Ayat 55 yang terakhir. Karena padahal kula orang Israel menjadi hamba, mereka itulah hamba-hambaku yang kubawa keluar tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 55. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya yang setia rutin baca firman Allah pada pagi hari perjanjian lama, nanti malam rutin baca perjanjian baru, dan kita semua diberkati sama Tuhan. Dan ayat 55 yang terakhir. Karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itulah hamba-hambaku yang kubawa keluar tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian juga kehidupan kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah memanggil kita menjadi anak Tuhan Yesus. Jadi bukan saudara hamba dunia, bukan menjadi hamba uang, bukan jadi hamba manusia, tapi hamba Tuhan. Ini firman Allah. Menjadi hamba-hambaku yang kubawa keluar tanah Mesir, yang sudah Tuhan selamatkan kita dari dunia yang gelap ini. Tapi saat ini kita ada dalam rumah Tuhan, di bawah jalan Tuhan yang terang. Kita bersyukur bahwa katakan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus yang taat kepada firman Allah. Dan kita diberkati sama Tuhan. Mari melalui firman Tuhan mengajar kita, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Jangan pernah menindas orang, menekan orang. Ingatlah bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Amin. Mengasihi lebih sungguh, amin, haleluya.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam kasih, di dalam pengampunan, dan saling melayani. Itu perintah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Biar hari-hari kita dibentuk sama Tuhan, supaya memiliki karakter Kristus, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah perkenanan Tuhan. Hidup itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak daging. Jangan menjadi orang susah diatur, tapi belajarlah orang selalu diatur oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita dibentuk sama Tuhan. Hidup kita layak di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.